Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busra fil hayatid dunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda dzikri al-manaqibil awliya'i tajibur rahman sadaqallahu al-azim sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada hari ini selalu dengan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dengan berkat berkumpul di tempat ini memperingati haulnya, yaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani ini. Semoga kampung kita ini terhindar daripada bala dan musibah, dan semoga kampung kita ini terhindar daripada bala dan musibah. Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Dan juga semoga kita semua selalu dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dan semoga hajat kita barangkali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita mencintai salah seorang daripada walinya Allah. Bukti kita mencintai salah seorang daripada walinya Allah, kita alhamdulillah berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan daripada manaqib daripada si Muhammad Zaini Abdul Ghani ini. Dan tidak kalah pentingnya lagi, semoga kita bertahan ini, semoga yang hadir di sini semua, dan semoga keluarga kita, jiran tetangga kita mendapat predikat husnul khotimah.
Ulun tidak henti-hentinya memohonkan kepada Allah untuk kita semua jangan copot roh kami yang hadir semua di sini, dan kaum kerabat kami serta jiran tetangga kami, sebelum mereka semua itu diberi taubat yang nasuha dulu ya Allah. Berikan taubat nasuha dulu ya Allah bagi mereka itu dan bagi kami semua ya Allah. Tidak ada tempat memohon hanya kepada Engkau ya Allah, dengan berkat kekasih Engkau yaitu baginda Rasulullah dan berkat walinya Engkau yaitu Abil Khusus Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tidak ada tujuan lain dan apapun juga kita mengadakan di sini hanya mengharap rahmatnya Allah. Semoga turun di tempat kampung kita ini. Semoga turun rahmat Allah di tempat kampung kita ini. Seperti yang disebutkan tadi, inda zikril awliya Allah tazibur rahmat. Kurang mengisah-isahkan walinya Allah, wajib di tempat itu rahmat Allah turun. Nah, yakinkan aja kita. Oleh karena itu nama nak ada banian bujuk-bujuk apa. Mudah-mudahan hati kita. Urun mengadakan ini hanya karena untuk kita semua, tidak ada tujuan lain. Dan urun katakan dia tempat ini wabil khusus, ampun urang jalapak seberataan tidak ada mengakui. Urun ini hanya manggani ijaz. Nah, dan kemudian kita mudah disahkan zahir dan batin, dan semoga kita seberataan Allahumma hdina wa wafiqna ala siratikal mustaqim. Nah, itu yang kita harapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man ishtabahu min al-ulama yahtadi bihi kullu dhalim fil khalaqi zalami wal juhalati wa ikhtara minhum az-zuhada wal hukama wal qurama wa qaddala minhum al-'arifina billahi wash-shifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbah وتعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى التابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الزجر. أما بعد، العالم العلامة الأريف بلا سي حاجي محمد زين bin Al-Arif bila Abdul Ghani bin Haji Abdul Manat bin Muhammad Samad bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Alama Mufti Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alama Khalifah Haji Hasan Mudir bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Bandari. Beliau dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersama dengan 11 Februari 1942 Miladiah di kampung Tunggul Irang, Seberang, Martapura. Selama di Tunggul Irang, beliau tidak menyusul dengan ibu, hanya mengisap beliau Al-Arif Haji Abdul Rahman atau Haji Arif sampai kenyang selama 40 hari. Nama selagi kecil adalah Kusairi. Sejak kecil termasuk salah seorang makhluk, itu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain, diantaranya adalah beliau tidak pernah ikhtilaf. Adapun Al-Alim Al-Alama Al-Arif bin Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua beliau dan nenek beliau yang bernama Salbiyah.
yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang, namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan membimbingnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran, sehingga setiap malam beliau diberi sapu sebotol kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan Pasayangan yang mengajar Al-Quran. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di Madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah SD. Guru-guru al-alim al-alama al-arif bila Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di tingkat tahdil ibtidaiyah di Keraton Martapura. Yang pertama adalah Guru Muhammad Zaini Umar, kemudian Guru Abdul Muiz di tingkat tahdil ibtidaiyah Darussalam. Yang pertama diantaranya itu Guru Sulaiman, kemudian Guru Haji Abdul Hamid Husin, kemudian Guru Haji Mahli Abdul Qadir, kemudian Guru Muhammad Zaini, kemudian Guru Haji Rafi'i, kemudian Guru Sahran di tingkat sanawiyah atau aliyah Darussalam. Yang pertama Guru Haji Husin Dahlan, kemudian Guru Haji Salman Yusuf, kemudian Al-Alim Al-Fadal Haji Sya'wani Arif, kemudian Al-Alim Al-Fadal Haji Husin Kadri, kemudian Al-Alim Al-Fadal Haji Salim Ma'ruf, kemudian Al-Alim Al-Fadal Haji Saman Mulia, kemudian Al-Alim Al-Fadal Haji Salman Abdul Jalil. Guru-guru di bidang tajwid yang pertama yaitu Al-Alim Al-Fadal Haji Sya'wani Arif, kemudian Al-Alim Al-Fadal Al-Qari Hafiz Haji Nasr Tahir, kemudian Al-Alim Al-Fadal Haji Aini Kandaman. Guru-guru khusus tasawuf dan suluk yang pertama yaitu Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Sarwani Abdan, kemudian Al-Alim Al-Alamah Kiai Palak Bogor, kemudian Al-Alim Al-Alamah Kutub Syekh Said Muhammad Amin Qutbi. Sanad-sanad dalam berbagai bidang ilmu dan tarekat diterima dari yang pertama yaitu Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Kutub Syekh Muhammad Amin Qutbi, kemudian Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Bar, kemudian Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, kemudian Al-Alim Al-Alamah Syekh Hasan Besar, kemudian Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Yasin Padam, kemudian Al-Alim Al-Alamah Kiai Palak Bogor, kemudian Al-Alim Al-Alamah Syekh Ismail Yamani. Guru pertama secara rohaniah atau mimpi yaitu Al-Alim Al-Alamah Ali Junaidi Bro bin Al-Alim Al-Fadal Qadi Haji Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, kemudian Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Sarwani Abdan, kemudian Al-Alim Al-Alamah Haji Muhammad Sarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Palak Bogor, Kiai Palak. Yang seterusnya Kiai Palak menyerahkan kepada Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Kutub Syekh Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang selanjutnya langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas petunjuk Al-Alim Al-Alamah Ali Junaidi, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alim Al-Fadal Haji Muhammad Ilan Gadung bin Al-Alim Al-Fadal Haji Salman Al-Farisi bin Al-Alim Al-Fadal Qadi Haji Muhammad bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Mengenai masalah Nur Muhammad, maka dengan demikian di antara guru beliau tentang Nur Muhammad antara lain adalah Al-Alim Al-Fadal Haji Muhammad tersebut di atas. Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapat khususiyah atau anugerah dari Tuhan berupa kasful hisi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Sewaktu beliau syahah berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau
dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi, kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan belaka. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi tepatnya pada malam Jumat melihat sebuah kapal besar turun dari atas langit, dan di muka kapal tersebut di depan pintunya masuknya berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagaimana penjaganya, dan di pintu tertulis Sabinatul Auliya, di bahasa kita kapalnya para wali. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun, dan pada malam Jumat berikutnya beliau pun bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada Jumat yang ketiga beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa, namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh, dan beliau melihat di dalamnya banyak kursi yang kosong. Setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu dengan tidak disangka dan dikira orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal dalam mimpi beberapa tahun silam. Dalam usia kurang dari 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau futuh tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basira. Al-alim al-arif bila Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan pamanda al-alim al-alama al-arif bila Syekh Haji Saman Mulia betul-betul sangat tertanam dan terhunjam dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia sabar, reda, kitmanul masyaid, artinya menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah dan pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepadanya. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang soleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya al-alim al-fadal Haji Zainal Ilmi dalam pagar lewat pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin. Semata-mata guru semumpul ini hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja itu pun al-alim al-alama al-arif bila Syekh Haji Zaini Abdul Ghani pernah ruqyatuh bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Pada masa remaja itu beliau bermimpi berdapat dengan Sayyidina Hasan dan Husin. Jadi malam itu beliau pernah berpertemuan dalam mimpi lawan siapa? Cucu baginda Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husin. Yang keduanya masing-masing membawakan pakaian, dan pakaian itu lengkap dengan surbannya. Bukan sekadar membawakan saja, ada dipulupakan, ada paham dipulupakan, diculupakan, ada paham diculupakan, apa lagi? Nah, dipakayakan sudah, diculupakan sudah, apa lagi? Diresupakan lagi. Apa lagi? Kita kembalikan ke asal, dipakayakan. Apa lagi? Nah, lalu dipakayakan kepada Tuan Syekh Guru Sekumpul. Dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya dengan nama Zainul Abidin. Zainul Abidin bacanya Zainul Abidin. Nah, keberadaan al-alim al-alam al-alif bila Syekh Haji Zaini Abdul Ghani di masa kecil, beliau rupanya sudah diketahui oleh sebagian ulama dan orang pintar di Jawa.
meskipun mereka belum pernah ke Banjar. Begitu pula al-alim al-alamah belum pernah pulang ke Jawa atau bertemu dengan mereka. Jadi beliau ini mulai lagi kecil sudah diketahui orang akan kawalian beliau. Daerah orang luar sudah tahu. Sedangkan beliau mulai lebih halus. Karena itu kebesaran dan kemuliaan al-alim al-alam al-arif bilang Syekh Haji Zaini Abdul Ghani sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa beliau masih kecil, di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar atau di Martapura akan muncul seorang ulama besar dan orangnya sekarang masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang menerka atau mengira-ngira, namun kenyataan baru nampak 10 tahun. Nah, 10 tahun kemudian 10 tahun lagi sudah dikisahkan orang bahwasanya di orang ulama dan wali-wali yang ada di Jawa itu kayaknya ada kena daerah Banjar ini wabil khusus Martapura akan muncul seorang ulama yang besar. Seluruh dunia akan mengetahui. Inya masih jadi anak lagi sudah diketahui. Dan pada masa itu pun waktu itu Ninisi di Salbiyah hilang kepada karumah Jenderal Ilmi dalam pagar. Akaya Haji Jenderal Ilmi sudah mengetahui, malah berucap, Salbiyah harabulah cucu ikan nahaus itu bujur gaduh. Kan sudah diketahui oleh Jenderal Ilmi, cuma masih dirahasiakan. 10 tahun masih dikit. Nah. Kemudian setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian, siapa gerangan orang yang dimaksud? Maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk menyampaikan, maka datanglah seorang wali Allah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana wali Allah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah al-alim al-alam al-arif bilang Syekh Haji Zaini Abdul Ghani. Di dalam majelis itulah wali Allah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau, wali Allah itu, dan beliau menyuruh bersalaman dengan al-alim al-alam al-arif bilang Haji Zaini Abdul Ghani lebih dahulu, baru kepada beliau wali Allah tersebut, sambil beliau berkata bersalaman dengan guru Zaini dahulu. Ia masih kecil namun ia sudah wali kutub. Jadi pada kala itu banyak tamu di Martapura ini, bila wali mana aja datang Habibkah, banyak orang berhilangan kepada itu. Habis khusus para guru-guru dan tokoh-tokoh agama pada kala itu. Nah di situ ada guru Songkol, dan guru Songkol masih remaja, akan-akan masih berhandak kesalaman dengan Habib nang wali tadi. Ujar Habib tadi ikam kadusa bersalaman tuh nang dibujuk na Zaini itu na inya anak sudah jadi wali kutub, inya salamnya dulu hanya ke onda posisi. Kalau tahuan naik orang seberataan kumpul di mana itu kumpul. Nah kemudian diantaranya juga beliau pada waktu itu ke rumah guru Bangil. Pada waktu itu ada seorang wali Marzuki. Wali Marzuki ini hendak mendapat tawan guru sudah di kala itu. Nah, lalu bertanya, kita adakah ini di sini? Ada. Lalu ketemuan, hendak bersalaman orang aja. Bersalaman dulu pada lawas meninggal hari malam. Kepada ini adalah wali Allah, ini adalah wali Allah. Sehingga kamu berekam. Lalu jar guru Songkol bersalah hilap lah, ada satu riwayat. Jar guru Songkol kayak apa? Ketahuan orang sudah, jadi dikas cerita ujar guru Bangir, asal jangan nyawa nang bapakku jadi wali, asal jangan nyawa nang mengamalkan diri. Marah aja orang mau kait ada bapak, mau sudah ya, apa sudah tiada siap. Ada bapak ini itu sudah, ini nang campur ini surang bapakku wali, surang mengamalkan diri. Dia bercerita apa? Aku wali ini orang namanya wali. Dia orang Jawa, orang Papua, ujar orang luar negeri, no.
Ini kena waktu kita ke dalam was dari jam 11 ibu belikan kemudian mulai jam 11 turun gak dulu dia duduk kan di lapor makanya nambah banget jangan saka apa ini bangetnya kayak ini ada sesuatu yang harus memberikan ampun lagi nah habis demikianlah kata wali Allah tersebut. Sudah dewasa maka tampak kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal dan banyak orang yang datang belajar dengan beliau. Para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru termasuk guru-guru yang pernah mengajar kepada beliau. Nah, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya, mereka sangat sayang serta hormat kepada beliau. Guru beliau di Martapura, bekas guru Sidin belajar di Martapura, Darussalam. Guru Darussalam belajar lawan Sidin pulang. Saking tawadunya. Ayo, Pak Guruan belajar lawan Sidin pulang. Orang tahu pangkat jabatan beliau di sisi Allah. Coba beliau. Guru belajar lawan murid, dikirakan dia. Cuma saking tawadunya, cuma tahu posisi. Nah ini luar biasa tawadunya. Tuan semua guru Saman Mulia Pak, beliau pakar ilmu bidang ilmu aja beliau menguasai. Cuma saking tawadunya, guru sekumpul ini diarahkan kepada guru nang bujuk-bujuk ke arah. Padahal guru Saman Mulia pun belajar bisa. Cuma saking tawadunya disuruh anak-anak belajar lawan siapa? Anak musyawarah arif. Anak musyawarah arif itu orang terkenal ahli mufassirin wa muhaddisin. Diarahkan ini ahli tafsir secara kondisi. Ini hadis secara kondisi. Padahal beliau adalah pakarnya bidang ilmu seluruh ilmu guru Saman Mulia itu menguasai. Cuman secara langsung, secara fi'liyah, secara perbuatan melajari anak-anak nina tawaduna caranya ada musuh sesuai dengan dalilnya man tawaddu'a faqad rafa darajatahu. Nah disitulah tumbuh terhunjam dalam jiwanya almarhum guru Sampul itu bersifat tawadhu, diserahkan, kemudian diarahkan, kemudian bidang ini diserahkan oleh guru Saman Mulia. Ikam pas ini guru Saman Mulia di bahasa kita bab rujuk membawa. Nah lajari anak-anak itu. Nah ini, nah kita cari itu kayak kita atas sini berjenjang. Nah doakanlah kita sebentar mudah panjang umur sehat dan anak kita ini dipanjang umur sehatkan badan. Kita juga sih berdoa juga. Ini kita kadang mudah disehatkan panjang, disehatkan badan, dipanjangkan umur. Nah awal panjangkan mudahan kita berkelanjutan. Jangan baca, jangan berdirian, jangan babukan. Ada tempat tetap diskusi. Saya kira amal jariah tetap berkelanjutan. Nah, ya Allah, naik panggil apa? Karena kenapa masa-masa sekarang ini ulama-ulama kasih Allah itu banyak sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur jarang-jarang dan kita berdoa ada generasi yang akan datang. Jadi mudah-mudahan berkelanjutan ramai kita ada. Itu juga tidak boleh kita bukan hanya mengharap rahmatnya Allah turun, tidak ada. Bagi khusus semoga kampung kita ini terpelihara daripada khusus. Siapa lagi kata kita saudara ini sama-sama memohon kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan berdoa kampung kita ini itu kita cara secara kita ini jangan kenyang lagi. Juga kita kembali lagi jaga saudara itu wasilah.
wasilah berkat walinya. Kita juga teman-teman, kita kan bisa juga penyakit pengharapan. Dan begitulah didikan para guru-guru baru, para wali-wali baru kita itu itulah. Kemudian berapa sudah jam 11 itu 10 kan? Berapa? Kemudian Al-Alim Al-Alam Al-Arif bila Syekh Izini Abdul Ghani seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua dan paman dan beliau, sehingga sewaktu ayah beliau sakit 1 jam pun tidak beliau memisahi dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan saksama. Begitu pula ketika Pamanda Al-Alim Al-Arif bilang si Haji Saman Mulia sakit, beliau selalu di samping. Meskipun Al-Alim Al-Alam Al-Arif bilang si Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani dalam keadaan sakit, padahal guru Sompurim dalam keadaan sakit juga, merawat ibu beliau tetap pada manusia. Padahal guru Sompur pun dari juga tetap pada manusia. Kemudian namun beliau tetap turut menjaga dan merawat ibu beliau ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat bakti kepada kedua orang tua dan paman beliau Al-Alim Al-Alam Al-Arif bilang Syekh Haji Saman Mulia. Kemudian selalu dalam pengawasan orang tua dan paman beliau Al-Alim Al-Alam Al-Arif bilang Syekh Haji Saman Mulia. Adapun Al-Alim Al-Alam Al-Arif bila Syekh Haji Zaini Abdul Ghani semasa kecil beliau selalu dijaga kemanapun beliau pergi, selalu ditemani oleh seorang yang ditugaskan oleh paman dan beliau, yaitu Saman Mulia. Tatkala beliau ingin bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak sebaya beliau, maka pada suatu hari pergilah beliau beserta teman beliau selaku penjaga beliau ke pasar Martapura. Namun apa yang terjadi ketika hendak masuk ke gerbang pasar, tiba-tiba muncul paman beliau di hadapan beliau dan menyuruh segera pulang, sedangkan yang lain tidak ada yang melihat. Beliau hendak ke pasar, tiba-tiba guru Saman Mulia ada di hadapan menyuruh murid-murid, padahal awan diigat ada melihat pada guru Saman Mulia hadir. Mungkin akan jadi ke pasar, terjadi. Nah, kemudian pada ketiga guru sekumpul ini masih kecil, sedang bermain-main dengan membuat mainan dari gadang pisang. Kemudian dilihat oleh orang tua beliau pada waktu kekanakan kan lagi halus. Lalu gadang pisang bulan mainan, melihat orang tua beliau. Lalu orang tua beliau menagur, bahasa kita jadi dia bahasa kita kan sayang dia gadang pisang itu diulah mainan, kawak untuk diulah sayur bisa, untuk diulah makan. Kemudian gadang pisang ini kan jadi sini memainkan, dijulunglah kepada orang tua beliau. Pian tahulah, bukan salah hilap ya Allah, aduh aja salah orang tak tahu bisa kadingat bro, ada sehat itu. Artinya apa? Beliau kesusahan beliau makan rumput pisang, tahu rumput pisang lah. Rumput sekarang tumpang tahu rumput pisang, gedabung pisang. Nah pada beliau pada saking susahnya beliau itu masalah hilap lah, selawit tahun makan rumput pisang, selawit tahun makan rumput pisang. Nasi bungkus dibagi sama adik Haji Ramah, dan meninggal seikum makannya ada makannya di luar pada Abah Gusoko di luar. Ini Serbia pun ada di luar, ada makan sini, ada dosen Serbia, cuma ada berumahan hati di sini di ujung sana. Ulun memadahkannya Juliet itu kelapa ulun patuh di sini, ada sana aja pemakamnya di sini. Nah belinya hujannya kan berdiri sedikit mas. Kita kan dapat asal tasarufut di paler. Besar puju. Kita mau naik atau kita terus. Nah berdiri.
Lihat tuh begini dia kan kampung bapak yang mau bawa ke rumah sakit. Nah, ini alasan gue ini wujud. Nah, susah-susahnya beliau itu belum langsung menaruh ke pengajian. Mana bila hujan kena ketika berdiri di tahun mana? Ini kan hendak duduk besar. Kita adalah nanda itu. Ada. Makan membuk bisa masalah tahun sampai arwah guru sama mulia aman sih, aman guys. Kada tahu akan kesusahan, kada berkisah. Karena jar Abah Sidin, nang nyawa jangan mengadu kepada makhluk, hanya kepada Allah. Makhluk ini namanya paling bocet, siannya le, bumale, serno mau utangi paling babunga. Jujur, paling mau utangi kadang-kadang. Adalah mengurangi kesusahan nyawa. Ulungi bisa langsung pada ketika itu ulun untuk belajar sifat 20 di luar regol ulun untuk belajar pada kali itu. Ya sudah jelas. Nah itu lebih nyawa jangan bisa kalau malah salah. Umur pisang malam-malam udah nanti disebut kurang minta lumbuk kurang muda. Ini di rumah itu para semua ada lumbuk pelawit. Nah minta lumbuk dalam sini. Ayo, kada bisa. Umur pelawit tahun bisa makan. Kada tahu. Saking susah. Kada mau bisa. Ayo, sakura martapura itu si dinas sakura. Rancangan misalkan baju selama karena kayak seorang lapis, nah salah orang bilang dia lapis. Bujur, ya kan? Bisa itu. Ayo, rupiahnya enak, rupiah. Coba sampai itu nama rupiah kesulitan. Baik. Hai, hidup ini jangan sedih, hidup ini jangan susah. Ciri orang masuk neraka, dunia sudah mau nongol tapi mati. Di dunia sudah nak mati. Ini sudah selati itu, nak mati, begini saja. Pada pikiran, maka itu sebenarnya dunia itu. Pada pikiran, coba. Ada tahu karena kalau itu pokok ya. Yo, siapa yang sudahembuk bisa ada tahu. Kalau di tahun belum kasih bungkus bersamaan. Susah-susah beliau orang kayak itu. Kau aja lagi main nyangui paguruan belajar mengaji. Bila tulak nah, saya butuh bawa namanya minyak beri gurunya Guru Hasan Pasayang itu bagus. Sudah. Itu loh. Padahal orangnya susah kita kada susah beliau. Waktu sekolah tak kira selawar, seorang berkisah ini seorang berkisah campur angin duduk di muka kelihatan orang ini kelihatan ini nak durakan kawan mau gonalnya dia yang berkisah dia. Kita sudah namun kisah karena sidin berkisah kau belum menampung ini gimana kita adalah dada sini mau langsung mau gonalnya besar gonal pun aku disuruh. Besar puji orang itu bisa lewat di sini betul kan? Aku sopan di sini suruh itu bisi. Sampai ada seorang hidup berbau awak hijau ini dia keluar kalau. Karena kayak kita membeli itu minyak karung bilang mah berahur minyak karung. 2 tahun di sini minyak karung harus penting 2. Musim ini yang kayak itu kan kayak apa? Landap ujian pulang ujian ini namanya seperti orang itu nana tuh. Nah, kawan ada di Yusuf. Baju pulang dilipat ada di bawah. Sekira kembali kayu orang dua. Saking susahnya. Kita wah ini kayak apa? Sombongnya orang makanan. Sampai sedikit kasih pun. Nah, orang baru. Karena menafikinya adalah contoh. Nah, ulun kisah karena jam dasar ini ada 6 ulun pernah berdekat itu. Nah, sini berkisah langsung.
Emang kadang-kadang di market itu seperti itu jarang di luar pelakar tuh brand road atau di bawah kampung ada kayak itu di alat itu tak pulang dulu sholat pernah belum tapi itu kita sedikit lah kata kalah turunnya dari kisah kan kisahnya kita kayak gitu kalau dia duduk gawe karena gawe pengurun gitu dampar gitu kami pengurun kemauan supannya nah katanya pengurun sulung tidak lihat duduk di muka jadi begitu sini bila guru tuh canggung pas ke tangan di belakang pas di tempat ampun di dari karena itu makalahnya ada bapak ngambil buat jadi ulun tahu di situ kisah beliaunya bapak ada ini yang biasa kita pun tahu tuh di muka kita apa ulun kalahnya nah kenapa kan ya Allah dimati tapi beliau ini ada mau kisah karena didikan orang tua abah beliau itu belajar itu kada berkitab kada cuma langsung perbuatan Nini Salvia khusus tauhid bilang tauhid abah beliau khusus akhlak kesalahan dua orang ini yang mendidik Nini masalah tauhid abah masalah akhlak dan praktik mau dengan itu aja yang hidup alim panggil itu awliya dan beliau adalah seorang ulama juriyat Syekh Muhammad Arsad yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarekat yang diamalkan Syekh Abdul Muhammad Arsad karena itu majelis pengajian yang beliau laksanakan baik majelis ta'lim maupun majelis amaliyah adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Jailani sifat lemah lembut kasih sayang ramah tamah tidak pemarah dan pemurah sangatlah tampak pada dirinya beliau sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat sahabat dan murid-murid beliau kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan maka beliau tidak membalas dan diam tidak ada reaksi apapun karena beliau anggap mereka tidak tahu tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau berikan jamuan makanan dan minuman serta nasihat yang berguna coba ya tamu datang beli sekurang-kurangnya baju putih kemudian diberi nasihat yang bermanfaat maka kata-kata beliau yang keluar dari mulut beliau itu selalu kata-kata mutiara. Nenek ulun pernah di kala itu masih terkenang dan terbayang di kelupuk mata, terranam dan terhujam di bulan yang dalam. Di kala itu ulun menyewa para hajah rahmah di kala itu. Nang rumah itu wah ini jadi ipar ulun. Jadi kakak ipar untuk rumah itu masih tidak. Nah di kala itu Hajar Rahmah itu batasnya datang almarhum guru Sumpur. Kita lawan guru Hunjah kedua. Turun bilang pada kala itu, bukan tahu juga aminnya ada acara resmian, selawatan, apa ada bersihan. Habis itu pada beli bagi nasi makan. Turun tinggal bagi separuh. Tinggal di bentuk. Karena budik nih. Orang berikan kesalaman maju belum pipakan karena beri dua lagi santai ya saking mengumpulnya sifat unik kada dapat ke dalamnya habis itu nang kita ambil sekali bawahnya kita habis itu bergambaran satu orang masuk pulang bersama 2 kali habis itu untuk bergambar bukan masuk pulang 3 kali di lawang anak keluar menjaga pulang menjaga keselamatan pulang di muka motor menjaga pulang anginnya menjaga ini karena naik kuring buang dia di sayapnya ada berselamat kalimat lalu aku ucap pinandu si jin nyawa aja kan keselamatannya kadang lain lagi kita senyum nah senyumnya itu terbayang ada lagi kan anak lainnya nyawa aja keselamatan kalau mungkin 5 kali waktu itu keselamatan
Nah, 5 kali. Alhamdulillah setiap ada tawaran diundang Nabi mukanya pulang seputus ini kali 2. 5 kali nyawa jalannya udah lagi gak bisa apa. Yang terbayang itu membekas dia menuari Allah kencangnya sini. Ada kisah itu. Sanaknya luar biasa. Dia berdosa juga di kampung begini sama. Enggak betul loh. Ya sudah. Adapun si Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah salah seorang murid Syekh Muhammad Asad Al-Bandiri yang mengikuti jejak datuk beliau si Muhammad Asad. Ya, beliau mengikuti jejak datuk beliau. Jadi beliau mengikuti jejak langkah Muhammad Asad Al-Bandiri. Adapun Datuk Kalampa ini asalnya hingga di Yogyakarta, lalu bagaimana di Karaton, lalu hijrah ke dalam pagar mendirikan pengajian kayak sekumpul juga di situ. Lalu bertempat di dalam pagar. Wafatnya dibawa ke Kalampayan, itu kisahnya. Sama juga Jinal Ilmi, sama itu kisahnya. Nah, lalu guru sekumpul menuruti Datuk Kalampayan. Asalnya di Karaton pindah ke sekumpul. Dia bernama kumpul beliau itu bernama Publik Ar-Raudah. Nah, itu Raudah larangnya. Nah, di Musala Ar-Raudah itulah beliau mengajar dan membawa jemaah dalam beribadah, mengamalkan apa yang dikaji atau diajarkan beliau. Sehingga kata kaji dan dawid sangat jelas kelihatan dalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan beliau. Keramat Al-Alim Al-Arif adalah Syekh Haji Zaini Abdul Ghani diantaranya. Ketika beliau masih tinggal di Karaton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amalia. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Nah, orang baru itu imbah belajaran kada langsung kulik. Maka penyambati orang kada, mengisahkan orang kada. Tapi tuntung pengajian itu bercerita tentang ulama-ulama dulu, tentang wali-wali dulu. Berkisah. Rupa-rupanya habis berkisah wali-wali Allah, lalu tak kisah-kisah musim rambutan. Padahal kala itu belum musim rambutan. Nah, lalu sidin mencalok di kantor, mengeluarkan tak mengancurkan tangan, menampilkan sebiji rambutan, di depan rambutannya emas. Nah, dengan rambutan, kuyak sini makan sidin. Itu diantara keramat beliau. Yang pernah ulun tamui dua salah satu keramat beliau pada waktu itu belajar akhir ulun belum bisa keangkat pada kelas asik terakhir. Kali jauh kan maka tahu. Dan jamaah berinya berapa dua ini. Orang lebih seberapa jam atau diam itu. Terus dia begitu telepon. Kita menghadapi kenyataan. Terus itu lalu dia pada ini telepon sama tadi ada panitia. Aku tadi namanya di kiau orang kebakaran di kita mengiau aku bahasa mendatangi menghadiri ke situ juga. Padahal secara kilas mata sih ada yang tepat. Cuma ramai diam lah, dia tunduk. Kalau lah gaya sini kayak gitu. Bang, itu ada lah. Nah, ini buat berkucing berarti kurang lebih seberapa jam. Kalau ini kami diam aja kan tidak banyak protes. Nah, habis itu lalu Bapak dikasih tawaran nama di situ. Arwah busuk, misalnya sebelah kanan situ arwah busuk. Untuk kita sana. Tahulah namanya. Jadi udah karena itu di sini. Aku namanya di sini di kiau orang kebakaran ada di Kota Baru. Orang mengiau aku mendengaranku. Udah tangi ya, saya udah nih upajahi apinya. Alhamdulillah sudah padam. Ada lawas, ada berita kebakaran di Kota Baru. Itu diantara keramat beliau. Ya, mengurang lawa percaya orangnya aja dari ustaz apa dia.
Kemudian yang kedua karamat ini kadang-kadang sini lah jujur aja kadang-kadang tambahan. Boleh kita protes mana bacaannya jar? Ini sini bacaannya. Yang kedua, yang ketiga karamat beliau. Di antara karamat beliau yang ketiga pada kala itu pas pengajian dulu sore minggu. Ya Allah, malamnya pasti ya Allah baca tafsir. Nah, sore itu tadriyah pulang. Kan itu waktu 10 menit ya salat 10 menit tak. Habis itu kami dia main. Main kembali situ dia. Habis itu panggil. Aku tadi nangis di dia orang dipatok ular di Julubut, tahu Julubut nggak? Nggak ada tahu. Masih